Banyak tradisi yang tumbuh dan berkembang di seluruh daerah negara Indonesia. Hampir di setiap daerah di Indonesia selalu memiliki tradisi yang berbeda-beda dan beragam keunikannya. Di sisi lain, tradisi yang menjadi ciri khas suatu daerah yang ada di wilayah Indonesia merupakan sebuah potensi yang harus dilestarikan dan juga dikembangkan. Sehubungan dengan hal itu, tradisi yang perlu dilestarikan adalah seperti di Desa Ngadas, Malang, sebagai desa wisata dengan keunikan alam dan budaya yang potensial. Tradisi unik itu adalah salah satunya. Adanya tradisi petekan yang terdapat di Desa Ngadas, yang merupakan ide pemikiran masyarakat Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Demikian itu, terrealisasikan dengan sebuah ritual terkait remaja wanita untuk dicek rahimnya. Lebih jauh, tradisi petekan dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Tradisi petekan ini mulai ada sejak anak-anak remaja dianggap pergaulannya telah melampaui batas atau tidak wajar seperti hamil di luar nikah. Pada dasarnya, tradisi petekan sudah ada sejak tahun 1942. Yang melatar belakangi lahirnya tradisi petekan ini dikarenakan adanya wanita yang hamil di luar nikah, yang tidak diketahui oleh masyarakat Desa Ngadas, hingga melahirkan yang melatar belakangi lahirnya tradisi petekan ini. Jika ada wanita yang hamil di luar nikah, dipercaya bahwa imbasnya tidak hanya kepada wanita yang hamil atau keluarganya saja, melainkan juga kepada seluruh warga masyarakat Desa Ngadas. Seperti banyaknya anak kecil yang sakit, banyak warga desa yang mengalami ngidam meskipun tidak dalam keadaan hamil ayam berkokok sebelum waktunya. Dalam pelaksanaan tradisi petekan ini, dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Pelaksanaannya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 8 hingga pukul 10. Lamanya pelaksanaan tradisi petekan ini tergantung dari peserta yang mengikuti atau yang diperiksa oleh dukun bayi dan bidan. Tradisi petekan ini tidak ada larangan yang mengikat bagi peserta petekan, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan petekan. Yang terpenting seluruh wanita ataupun janda diwajibkan untuk mengikuti tradisi petekan ini guna untuk memeriksa rahim wanita dan janda yang dilakukan oleh dukun bayi dan bidan Vialis. Dilakukannya tradisi petekan merupakan usaha masyarakat dalam mencegah perbuatan zina atau adanya hubungan kenikmatan yang dilakukan warga di luar ikatan pernikahan. Jadi ketika ada warga yang melakukan hubungan kenikmatan dan hamil, akan muncul penyakit aneh di kalangan masyarakat yang tidak dapat diobati. Tradisi petekan juga menjadi salah satu upaya untuk mengangkat harkat dan martabat para wanita di tengah-tengah kenakalan remaja yang mengancam pada kerusakan moral. Sehingga dengan diadakannya tradisi petekan ini diharapkan para wanita ataupun janda Desa Ngadas dapat menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat. Malang, si kota apel ini, merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur. Bahkan, bukan rahasia umum bahwa Malang merupakan kota destinasi wisata yang sangat tersohor. Jika Anda menapakkan kaki di sini untuk melancong, yang kamu rasa adalah cinta yang besar untuk kota ini, hingga tidak mampu berpaling darinya. Tapi tahukah kamu bahwa pesona Malang bukan hanya wisata saja? Ternyata, Malang juga merupakan tujuan rantau yang ideal bagi para pencari nafkah maupun penuntut ilmu. Lebih jauh, banyak penduduk kota atau kabupaten di sekitar Malang yang merantau ke kota apel ini untuk mencari pundi-pundi uang demi membuat dapur rumahnya mengepul. Hal ini dikarenakan Malang merupakan kota besar yang menyediakan banyak lapangan kerja dan usaha yang menggiurkan. Selain itu, pun karena banyaknya universitas negeri maupun swasta, Malang merupakan kota tujuan anak-anak muda dari berbagai penjuru Indonesia untuk menimba ilmu demi membangun daerahnya. Jika kamu bercita-cita untuk hidup di Malang, alangkah bijaksananya jika kamu mengetahui beberapa hal umum tentang Malang sebelum kamu menginjakkan kaki di kota yang sejuk ini. Sebagai pendatang yang pertama kali, kamu harus tahu adalah lokasi-lokasi strategis yang ada di Malang. Lokasi strategis yang dimaksud ini mencakup stasiun, terminal, kampus-kampus,
negeri maupun swasta, pusat perbelanjaan, pasar-pasar, jalan-jalan besar, maupun tempat-tempat yang lainnya. Lokasi-lokasi tersebut bisa menjadi patokan jika suatu saat kamu harus pergi ke alamat di Malang yang belum kamu ketahui lokasi pastinya. Lebih jauh, dari sekian banyak masyarakat di Indonesia, orang Malang kabarnya dikenal sebagai orang yang menyukai kebersihan dan tata kota yang rapi, terutama di kawasan wisata. Selain itu, masyarakat Malang juga dikenal sangat menyukai kuliner khas daerah seperti rawon, bakso Malang, dan rujak cingur. Benarkah demikian? Agar Anda tidak penasaran dengan sifat dan ciri khas orang Malang, termasuk jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain, kamu bisa simak sejumlah ciri khas orang Malang yang super unik ini. 1. Ramah dan sopan kepada setiap orang. Ciri khas orang Malang yang pertama dapat dikenali dari gaya bahasa mereka yang santai dan ramah. Ternyata orang Malang punya kebiasaan memberikan sapaan dan senyum kepada orang asing yang mereka temui. 2. Mayoritas warganya pemalu tapi tetap humoris. Ciri khas orang Malang berikutnya adalah sifatnya yang pemalu tapi tetap humoris. Walau pada mulanya mereka bersikap malu-malu, di balik sifat pemalunya, mereka merupakan pribadi yang asyik dan humoris. 3. Manapun perginya, harus ada makanan atau camilan. Ciri khas orang Malang selanjutnya adalah senang membawa makanan atau camilan saat bepergian keluar rumah. Baik itu untuk pergi berwisata, sekolah, ataupun kuliah. Kebiasaan membawa camilan atau makanan ini akan membuat mereka tenang, karena dapat menghemat cukup banyak uang saat bepergian. Dengan membawa makanan sendiri, mereka pun tak perlu membeli makanan di luar, sehingga bisa menghemat alih-alih pemborosan. Tak hanya itu, jika membeli makanan di luar, ada risiko makanan yang dibeli tidak cocok dengan lidah warga Malang. Sebab, orang Malang umumnya gemar makanan pedas dan dengan porsi banyak. 4. Ceplas-ceplos. Salah satu ciri khas orang asli Malang lainnya adalah kebiasaan bicaranya yang ceplas-ceplos. 5. Terbilang jujur, sekaligus suka mengkritik. Sifat ceplas-ceplos ini menggambarkan warga Malang yang pada dasarnya bersikap jujur. Inilah yang membuat mereka suka bicara apa adanya, sesuai realita, karena mengutamakan pentingnya kejujuran. Orang Malang bahkan tak ragu untuk berterus terang ketika tidak suka dengan sifat lawan bicaranya. 6. Senang menggunakan basa walikan. Pernahkah kamu mendengar warga Malang berbicara dengan bahasa walikan atau basa walikan? Basa walikan merupakan salah satu cara bicara khas Malang. Bila diartikan ke bahasa Indonesia, basa walikan berarti bahasa kebalikan. Konon, basa walikan dulunya merupakan salah satu cara berkomunikasi yang digunakan oleh pejuang-pejuang asal kota Malang agar bisa membedakan antara kawan dan musuh. Sekarang, kebiasaan basa walikan ini justru terkenal di kalangan anak muda. Rumus basa walikan sangatlah mudah, yaitu tinggal dibalik saja kata-kata yang akan diucapkan. Misal, Malang menjadi ngalam, selamat menjadi tamales. Lumayan menjadi nayamul. Saya menjadi ayas, dan seterusnya. 7. Istilah khas masyarakat Malang yang super unik. Malang, sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Salah satu hal yang membedakan masyarakat Malang adalah istilah-istilah khas yang diucapkan penduduknya sehari-hari.